Ya, ini adalah event 5 tahunan. Jadi sesuai dengan ADRT kita bahwa setiap 5 tahun kita harus melaksanakan musyawarah nasional. Dan saya berharap 3 hal itu teman-teman buruh juga ikut membantu pemerintah. Rabu 12 November 2025, bertempat di Ballroom Hotel Nelayan Kota Tangerang, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP, KEP, KSPSI, menggelar Musyawarah Nasional ketiga tahun 2025, yang dibuka langsung Menteri Ketenagakerja Republik Indonesia Profesor Insinyur Yasir Ly. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia memasuki ruangan. Selain para pimpinan dari PD, PC dan Serikat tanpa hadir Ketua Umum DPP KSPSI Dr. Insinyur Mohjumur Hidayat, Sekjen DPP KSPSI Insinyur Arif Minardi, Ketua Umum FSP, KEP, KSPSI, Dedi Sudarajat, SHMH MCTA. 3, 2, 1. Dengan ini pembukaan Munas 3 FSP KSPSI resmi dibuka. Di depan puluhan awak media Dedi Sudarajat menuturkan, kegiatan musyawarah nasional dilaksanakan 5 tahun sekali sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, dengan agenda pemilihan ketua dan pengurus yang baru serta mengevaluasi capaian selama 5 tahun. Ya, ini adalah event 5 tahunan. Jadi sesuai dengan ADRT kita bahwa setiap 5 tahun kita harus melaksanakan musyawarah nasional. Nah, musyawarah nasional ini tujuan adalah yang pertama, yang tentu pastinya adalah memilih pengurus baru. Terus kita juga nanti akan buat program untuk 5 tahun ke depan. Selain nanti kita akan review apa sih pencapaian kita 5 tahun terakhir dan apa yang belum tercapai pada saat kemarin kita buat program 5 tahun ke belakang. Sehingga nanti itu menjadi tolak ukur kita membuat program 5 tahun ke depan. Itu intinya. Menteri Ketenagakerja Republik Indonesia Profesor Insinyur Yasir Ly menuturkan, dalam kesempatan tersebut dirinya berharap kepada seluruh serikat buruh khususnya FSP, KEP, KSPSI, membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan menegakkan norma kerja dan norma K3. Kenapa saya butuh bantuan dari teman-teman semua? Yang pertama terkait dengan K3. Jumlah pengawas kita itu se-Indonesia cuma 1.600, ya, 1.400, ya. Itu jumlah kita. Jadi nanti kita sama-sama turun ke, ya, pabrik, ke industri. Ketika memang di situ kita lihat ada isu yang harus kita tindak lanjuti. Saya jauh dah hadir ke sini, artinya komitmen pemerintah, ya, untuk kita selalu mendengar aspirasi dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Ya, alhamdulillah tadi saya menyampaikan beberapa harapan, ya, tidak hanya spesifik kepada FS, KPP, KEP, KSPSI, tapi semua bahwa kita punya tantangan untuk menegakkan norma kerja, norma K3. Kita punya tantangan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan transformatif, dan kita punya tantangan untuk upskilling kompetensi tenaga kerja kita ke depan. Dan saya berharap 3 hal itu teman-teman buruh juga ikut membantu pemerintah. Jadi perjuangan buruh tidak hanya terbatas masalah upah dan kesejahteraan, walaupun itu penting, tapi 3 hal yang tadi juga kita butuh support dan dukungan dari teman-teman buruh dan pekerja. Dedi Sudarajat mengungkapkan rasa bangganya dengan hadirnya Menaker RI Profesor Insinyur Yasir Ly di acara Munas ketiga FSP KEP, KSPSI, dan menurut dirinya ini membuktikan pemerintah pro terhadap buruh. Kami tentu sangat berbahagia dan berbangga sekali Pak Menaker di tengah kesibukan beliau, karena hari ini juga jadwal beliau itu kan terbang ke Bali. Dan tadi kan kita sudah sama-sama dengarkan, sebetulnya 3:30 beliau sudah harus pergi, tapi tukar jadwal, beliau harus naik Garuda tapi naik pesawat biasa gitu kan.
memang demi menghadiri acara kita. Itu kami sangat bangga dan berbangga sekali. Artinya kan bahwa terlihat sekali bahwa memang pemerintahan sekarang ini yang memang pro terhadap buruh gitu ya. Sampai detik ini adalah pro terhadap buruh. Dan ini kita sangat senang sekali lah, karena kita lihat juga Pak Menaker ini bukan hanya di satu tempat kami hadir, kita lihat juga berbagai serikat beliau hadir. Nah, artinya kan ini terobosan yang luar biasa. Artinya beliau ini memang sangat dekat dengan buruh itu. Lebih lanjut, Dedi menuturkan, dengan terpilihnya pengurus FSP, KEP, KSPSI, Menaker RI Profesor Insinyur Yasirli menyampaikan kepada pengurus yang baru untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam merealisasikan beberapa program diantaranya produktivitas dan K3. Ya, intinya sih tadi Pak Menteri hanya menyampaikan bahwa dengan pengurus baru nanti kan bagaimana kita berkolaborasi dengan baik, karena kan banyak program Pak Menteri terutama masalah produktivitas, karena produktivitas itu kan sekarang lagi digalakan tuh, produktivitas dan K3, karena program unggulan Kemenaker kalau kita tangkap sekarang kan masalah produktivitas dan K3, karena kita tahu kan yang paling penting sekarang di K3 nih. Kan dulu itu kita sangat bukan abai ya, tapi sangat lemah lah terhadap K3, sehingga memang ini penting kan. K3 itu kan urusannya itu nyawa manusia kan, kalau kita tidak care terhadap ini kan ya berbahaya. Tadi kita lihat atau tangkap program Pak Menteri ini kan tadi disampaikan beliau sudah melaksanakan pelatihan K3 itu kan di 30 titik kalau tidak salah kan, 30 titik tadi. Jadi beliau tuh ngundang seluruh perusahaan, ngundang serikat pekerja sudah di 30 titik. Artinya 30 titik itu tidak hanya di Banten, tetapi kan di provinsi-provinsi lain, tapi 30 titik. Dan tadi juga kan produktivitas, kalau tidak salah juga sudah melaksanakan di 6 titik tadi kan, 6 titik. Nah, artinya kan memang program ini luar biasa. Dan di Federasi KEP pun sudah pernah mengikuti masalah ahli produktivitas. Kita ada 5 orang. Kita ada 5 orang yang sudah dididik oleh Kemenaker, dan itu sertifikatnya dikeluarkan oleh BNSP. Nah, artinya kan sekarang memang konsen dari Kemenaker ini memang menyentuh langsung nih, menyentuh langsung apa yang memang dibutuhkan di pekerja ini, buruh. Itu sih. Ketua Umum DPP KSPSI, Dr. Insinyur Mohjumur Hidayat, mengapresiasi kepada seluruh pengurus FSP KEP, KSPSI, yang telah sukses menggelar Munas ketiga dan berkomitmen terhadap ekosistem perekonomian. Ya, saya mengapresiasi ya Pak Dedi menyelenggarakan Munas seluruh Indonesia dan dihadiri oleh Menteri juga, dan komitmennya terhadap ekosistem perekonomian pertambangan itu dibangun menjadi pokok bahasan ya, dan itu bagus. Dan saya rasa sih sekarang gini, pemerintah juga sangat serius ya membangun ekosistem perekonomian yang tidak liar ya. Kemarin kan banyak yang liar tuh, ada ekspor impor yang ilegal apa semua. Nah, sekarang dengan itu dibenahi ya, itu saya rasa bisa tumbuh industri dengan bagus. Dan saya rasa ada harapan tumbuh bagus, maka kesejahteraan buruh termasuk upah, kesejahteraan yang lain-lainnya juga bisa disesuaikan gitu. Jadi ada viral ke atas gitu loh, ada harapan-harapan yang dimunculkan dari pemerintah ya, dari serikat buruh juga seperti itu. Beda dengan yang lalu ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.